Salam budaya. Rupa Wonosobo hari ini berada di kediaman Bapak Sugeng pribadi. Beliau adalah pengelola dari Galeri Al Kausar. Goresan-goresan yang tidak karu-karuan itu menimbulkan imajin sendiri. Itu betul-betul pameran tunggal sendiri. Maksudnya saya ya pasang sendiri, saya angkut sendiri, membuat brosir sendiri, ngaturi waktu itu Pak Bupati ya sendiri, apa-apa sendiri. Jadi sampai total itu 19 anak yang saya kelola gitu. Iya, jadi dan ketika mulai banyak itu sebenarnya biayanya udah nggak cukup itu. Karena tidak selalu bahwa 19 orang itu sukses semua kan nggak. Kayak perguruan silat itu kalau daftar pertama kali 50 yang jadi pendekar ya cuma 3 gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, itu sama. Sangat spektakuler itu di periode tahun 80 ke bawah itu karya beliau sangat spektakuler. Itu di teknis itu saya pun sampai sekarang belum bisa mengejar teknis beliau yang di periode tahun 80 ke bawah karena sangat kuat sekali. Baru merokok, pakai baru merokok, pakai topi ada, terus ada pemandangan juga ada, juga yang di Gombong juga ada. Saya selalu yakin satu saat Adam Lai akan jadi bahan pembicaraan untuk yang keberapa kalinya. Karena karya-karyanya itu sebenarnya sudah melampaui zamannya dia. Cuma istilahnya tidak terekspos. Nama saya Sutono, usia 61 tahun, tepatnya lahir 29 September 1964. Keseharian saya melukis, tidak punya kegiatan yang lain kebetulan. Aktivitas saya secara profesional memang dimulai dari tahun 1987. Tapi aktivitas saya dalam melukis dari sejak usia 13 tahun. Itu dengan media kertas, konte, dan pastel. Saya lulus SMA, tidak melanjutkan di fakultas seni, jadi sifatnya saya otodidak. Otodidak ya. Oke. Perjalanan saya melukis sampai sekarang tidak lepas dari peran Bapak Kartomo, karena pada saat saya lepas SMA saya bertemu dengan beliau dan diajak oleh beliau karena mungkin beliau melihat ada potensi di diri saya. Beliau menyarankan, ayo ikut aku ke Surabaya. Di sana ada satu progres kegiatan yang kebetulan ada kegiatan proyek itu pembuatan lukisan dinding di Gedung Geraha Pemuda pada saat itu, dan proyek itu memang ditangani oleh Bapak Adam Lai. Nah, pada saat itulah mulai saya bisa mengenal beliaunya, baik dalam artian berkelanjutan. Dari situ saya terus mengikuti beliau ke Cipanas. Itu. Jadi dari titik nol awal mula saya memulai menjadi melukis ataupun tukang gambar ya di tempat beliau. Karena dari awal kita tidak mengenal apa itu media jet minyak, pakai kanvas dan segala macam, nah di sanalah kita mulai belajar. Jadi, makanya karya-karya saya banyak terpengaruh oleh karya-karya beliau. Sangat menginspirasi ya. Yeah. Dan kebetulan mungkin beliau juga melihat potensi saya yang ada, bahwasanya saya lebih cenderung arah yang ada potensi di diri saya itu di lukisan kuda. Makanya saya lebih banyak memperdalam ke lukisan kuda. Memang ada beberapa teman kita yang satu angkatan di tempat beliau, ada Mas Gunawan almarhum,
ada dari Cipanas, Ujang Aris, terus yang menyusul di kemudian setelah saya ada 2 tahun di sana, Mas Nur Hamim dari Parahan. Dengan gaya yang masing-masing. Kalau Mas Gun, dia punya spesifikasi tidak ada. Istilahnya dalam artian dia bisa membuat lukisan apa saja pada saat itu. Terus kalau Mas Hamim sendiri, dia sudah punya basic yang kuat karena dia mungkin yang dilihat karya-karya Limanfong, jadi dia lebih cenderung ke arah sana. Jadi penguatannya ke karya-karya yang mendekati ke Limanfong dengan gayanya ada mulai sedikit masuk, tapi tidak keseluruhan karena dia memang sudah punya basic dulu. Nah kebetulan kalau saya memang nol, jadi apa yang terekam di diri saya itu adalah gambaran dari karya-karya Adam Leh. Seperti itu. Sangat berpengaruh sekali dalam karir seni Pak Tono ya. Ini sangat-sangat mempengaruhi memang. Makanya seperti ini contohnya lah. Ini karya saya tahun 93. Mungkin juga belum maksimal, tapi kalau pada saat itu mungkin kalau orang umum melihatnya udah sangat mirip dengan Adam Leh seperti itu. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan ini Pak Tony ini bisa dikatakan titisannya Adam Leh ya. Ilmu yang diambil anatomi visual atau apa? Mana kalau Pak Adam Leh itu kalau dalam artian apa memberikan satu motivasi ataupun pengaduan kepada kita kan tidak hanya sekedar kita menggambar, tapi untuk menggambar kuda kita memang harus paham anatomi. Itu memang digodok temenan ya. Jadi dalam artian awal saya melukis kuda itu dengan kontrol Adam Leh memang apa? Tidak melukis kuda secara penuh, jadi potong per potong. Itu kemungkinan beliau menginginkan bahwasanya untuk melukis kuda kita harus memang benar-benar paham anatomi. Saya belajar gambar kaki kuda itu hampir 3 bulan itu. Hanya sekedar gambar kaki kuda. Itu belum kuda yang sepenuhnya. Jadi apa? Kontrol beliau dalam artian di anatomi sangat luar biasa karena memang beliaunya sangat-sangat menguasai untuk lukisan kuda. Nah, saya tertariknya ke lukisan kuda juga dalam artian orang lebih paham karya Adam Leh adalah karya kuda. Jadi saya lebih cenderung memegang ikonnya beliau karena juga beliau sudah dalam kan mungkin bisa mengukur bahwasannya saya lebih tepat ke arah situ untuk apa penguatan di karya. Kalau untuk khususnya untuk lukisan kuda memang untuk eksperimen berkaitan dengan teknis tidak, karena periode saya masuk ke sana itu lebih banyak jadi sudah untuk finishingnya sistem glazing jadi apa makanya di periode setelah itu kan memang tidak ada karya yang sangat greget. Saya melihatnya seperti itu. Berkaitan dengan karya saya itu beliau memang sangat terbuka, tidak harus saya menjadi ikon beliaunya. Tapi berkaitan dengan explore memang kita sudah beberapa kali mencoba explore lukisan kuda, tapi tetap saja karena mungkin sudah secara ikon sudah kalah pamor ya. Orang melihat kalau lukisan kuda pasti Adam Leh. Jadi kita mau mengeksplor pun ada beberapa memang yang kita coba. Tetap orang mengenalnya tidak Tono tapi Adam Leh, Pak. Itu entah itu satu hal yang kebetulan atau memang sudah menjadi ikon beliau. Dan untuk saat sekarang pun saya hanya mencoba keluar dari kurung dan gaya beliau dengan mencoba berkarya
untuk satu objek-objek yang lain yang beda, seperti saya ada beberapa karya macan, singa, dan yang lain-lain itu juga saya coba untuk keluar dari bingkai beliau. Selama saya belajar di tempat beliau Adam Lai memang banyak tantangan berkaitan dengan, karena kondisi saya pada saat masuk ke tempat beliau memang dari nol, tadi mulai pengenalan baik media lukis itu cat dan kanvas itu kan kita belum pernah. Satu itu, yang keduanya berkaitan dengan masalah istilah kedisiplinan beliau untuk melukis kuda itu secara anatomis sekali, itu juga satu tantangan bahwa kita juga ikut belajar anatomi. Yang ketiganya untuk teknik, itu memang banyak teman-teman mungkin yang sedikit banyak dia ikut ngereproduksi kuda Adam Lai, tapi di finishingnya itu memang masih sangat-sangat jauh kalau menurut mata saya, walaupun toh saya sebagai murid beliau dalam artian itu, karena ada beberapa hal baik itu teknis bastruknya ataupun di finishingnya. Memang beliau ada beberapa, kalau menurut pengamatan saya itu ada karya-karya yang sangat spektakuler itu di periode tahun 80 ke bawah, itu karya beliau sangat spektakuler. Itu di teknis, itu saya pun sampai sekarang belum bisa mengejar teknis beliau yang di periode tahun 80 ke bawah, karena sangat-sangat kuat sekali dia main goresannya, bastruknya, ekspresifnya. Kebetulan saya masuk di tempat beliau tahun 84 itu dia sudah mulai ke fase lukis yang agak halus, jadi kita mengikutinya sangat bisa. Nah, memang itu menjadi tantangan saya. Kadang-kadang saya beberapa kali mencoba gaya beliau yang di tahun periode yang 80 bawah itu, sampai sekarang belum mampu. Itu memang masih menjadi satu tantangan bagi saya sebenarnya kalau pengen mengeksplor karya beliau Adam Lai. Karena basicnya Pak Tono ini pelukis-pelukis yang halus, tidak ekspresif ya. Ya mungkin seperti itu karena saya di tempat beliau, karena beliau sudah progresnya ke fase yang itu, jadi pengamatan saya dari nol terpengaruh ke arah sana mungkin. Tapi kalau mungkin saya masuknya di tempat beliau sebelum fase itu masih fase yang dia bermain goresan dan segala macam, mungkin saya akan ikut ke arah sana juga. Berarti itu termasuk tantangan terberat Pak Tono mempelajari teknik-tekniknya Pak Adam Lai ya? Ya. Jadi saya sudah pernah kadang ngobrol, kenapa tidak kembali ke arah pada saat periode itu. Pak Adam pun juga mengakui pada saat itu mungkin karena dia spiritnya masih sangat kuat, jadi dia mau masuk ke arah sana pun berat. Jadi mungkin fase itu udah terlewat mungkin. Di visualnya akhirnya secara global. Kalau anatomis kan kita belajar sembari berjalan, tapi kalau visualnya kan dia bermain di bastruk, goresan dan macam itu yang fase yang lama. Jadi saya ikut ke beliau kan fasenya sudah fase yang seperti ini. Jadi istilahnya rohnya kalau menurut saya itu kurang. Yang sangat luar biasa itu fase yang 80 ke bawah itu untuk lukisan kudanya. Sampai ke bahasa visual, bro, bisa menjelaskan jadi bagaimana karya itu punya pulang. Itu berkaitan secara teknik penggunaan warna, secara pencahayaan, highlightnya, satu center of interestnya. Nah, istilahnya untuk mengisi lukisan kalau menurut saya itu kan, kalau karya saya masih hanya sekedar mungkin di penyajian enak dilihat, tapi kadang rohnya itu masih belum dapat lah.
saya melihat karya Adam Lay yang di periode tahun 80 ke bawah itu yang kalau mungkin ada beberapa contoh kalender yang instrumen itu. Nah itu kalau saya menilai justru itu memang secara anatomis tidak, tapi secara greget dan visualnya itu sangat kuat sekali. Itu. Jadi banyak goresan-goresan yang satu goresan tinggal, itulah yang ya, yang kita tidak bisa mengikuti teknis-teknis itu dari beliau. Saya belajar melukis di tempat beliau Adam Lay di Cipanas, Puncak, Cianjur selama hampir 4-5 tahun. Dan saya lebih cenderung penguatan karya saya di lukisan kuda pada saat itu. Dan saya reformasi itu 89. Setelah itu saya pulang ke Wonosobo. Dan di Wonosobo bertemu dengan beberapa teman-teman seniman seperti Pak Sugeng, Pak Edi, Pak Kartomo, ada Pak Trispono Waji pada saat itu juga masih aktif melukis. Membentuk satu komunitas himpunan seniman Wonosobo, kalau tidak apa ya itu. Itu yang wadahnya HSW, Himpunan Seniman Wonosobo, itu pada saat itu yang menghandle sebagai ketua Pak Waliko, dan saya juga masuk di pengurus pada saat itu jadi bendahara. Pak Sugeng kalau nggak salah sekretaris pada saat itu. Nah, dengan adanya itu di Wonosobo terus menggeliat kegiatan teman-teman perupa dengan adanya kegiatan pameran bersama di Sasana Bakti pada saat itu belum Art Muda. Itu di sana ada beberapa kali event kita laksanakan. Terus terakhir dengan generasi yang berjenjang ada kegiatan bersama lagi di Adipura. Itu memang sudah teman-teman pelukis sudah banyak di situ, komunitasnya lebih besar. Nah, setelah masa itu kok terus surut TKB. Akhirnya dengan surutnya itu kegiatan agak kendor. Terus muncul teman-teman muda-muda ini membuat komunitas. Nah, alhamdulillah dengan adanya komunitas ini pergerakan dari teman-teman menggeliat lagi, bisa mengikuti beberapa kegiatan baik di dalam maupun di luar kota. Kita beberapa memang memakai media akrilik, itu tapi tidak sepenuhnya akrilik memang. Akrilik pada saat kita mencoba berkarya dengan akrilik itu kan ya untuk mendasari saja penguatan, tapi untuk segala finishingnya tetap kita pakai cat minyak. Selama ini pernah nggak ikut pameran atau kompetisi seni? Bisa diceritakan pengalaman berkesan dari sana soal pameran dan kompetisi selama berkarya? Ya kalau untuk pameran tunggal memang belum pernah. Kita sering untuk mengikuti kegiatan pameran bersama, itu baik yang di Jakarta pun di Surabaya. Jadi itu setelah saya berkarir sendiri, itu saya pulang dari tempat Pak Adam Lay itu tahun 89. 89 saya kembali ke Wonosobo dan memulai berkarya di Wonosobo sampai sekarang. Sebelum saya kembali ke Wonosobo, pada saat itu memang Pak Adam juga memberikan satu peluang kita untuk memasarkan karya. Jadi di beberapa galeri di Jakarta kita sudah bisa memasukkan karya-karya kita. Setelah di 89 itu saya pulang karena memang saya sudah dalam artian untuk segi pemasaran karya saya sudah
terhandle. Makanya saya punya keyakinan hidup di Wonosobo pun bisa. Nggih. Dan alhamdulillah di Wonosobo juga bertemu dengan banyak teman-teman seniman di Wonosobo seperti Pak Sugeng, Pak Edi pada saat itu. Dan di situ kita membentuk DKW DKW ya kalau salah itu. Itu awal-awal adanya satu komunitas seni di Wonosobo. Dan itu di situ ada beberapa kegiatan pameran bersama dan segala macam. Ada beberapa karya kita yang sudah diambil orang luar. Itu malah bukan spesifikasi lukisan kuda gitu. Juga karena kebetulan dulu adik saya sempat ada di Amerika, ada beberapa karya yang ke sana. Tapi kalau untuk memesan karya saya memang mungkin kalau jumlah tidak hanya ratusan. Mungkin kalau dengan asumsi pada saat saya usia masih sangat produktif kan, untuk 1 bulan saya bisa berkarya 2 lukisan untuk 1 bulan itu dengan ukuran skala 1 meter 2 meter. Itu pada saat booming lukisan itu saya bisa dalam 1 bulan kontinu tuh keluar 2-3 lukisan. Nah, sekarang dengan situasi yang ada sekarang ini memang yang penting kita masih eksis saja untuk berkarya, tidak seproduktif dulu. Kalau untuk lukisan kuda memang lebih cenderung mungkin satu ke secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk lebih banyak itu masuk di pasar itu memang berkaitan dengan masalah kalau orang China itu yang bilang ada feng shui segala macam itu. Jadi lebih banyak ke arah permintaan. Kalau ada order kuda, saya lebih cenderung mesti ada permintaan. Ini kalau ke depan jumlahnya berapa, ke samping, arahnya dari pintu bagaimana. Itu jadi kalau dibilang jadi kita seniman enggak, karena kita ya terus mengikuti pasar. Intinya seperti tukang gambar-gambaran gitu. Jadi kalau kesan dan anunya memang enggak, kita tetap eksis untuk melukis yang semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan pasar. Apa pernah bereksperimen dengan gaya atau dengan medium baru? Dari eksperimen itu bagaimana sih? Belum memulai ke arah sana. Cuman untuk beberapa hal kita pengen lepas dari gaya gerak Adam Lem. Memang kita mencoba ke arah sana karena ikon Adam Lem memang iya benar ada, tapi kita tetap harus berani explore. Mohon terkait tadi dengan aku menarik dengan terkait yang tadi dengan feng shui itu loh Pak. Ada budaya Cina dan lain sebagainya tanpa menyemangkan golongannya. Dan pertanyaan saya ini, mohon maaf nih, apakah ada kebiasaan ritual atau metode khusus saat melukis yang seperti itu? Kalau hal itu saya tidak sampai ke arah situ, untuk ke arah ritual dan segala macam. Enggak, kita mengikuti aja. Kalau untuk feng shui memang kita hanya paham secara garis besar saja globalnya. Tapi kalau untuk pendalaman feng shui apa itu saya tidak masuk ke sana. Jadi biasanya malah lebih cenderung si pemesan yang sudah meminta objek gambar yang seperti ini karena mungkin karena sudah keyakinan beliau yang pesan itu. Kalau saya tidak terlalu muluk, yang penting saya tetap ingin berkarya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena mengingat usia juga, kalau kita masih punya cita-cita boleh mungkin kalau ada istilahnya pihak ketiga yang mau memang mendukung untuk berkegiatan pameran entah tunggal ataupun beberapa teman, skalanya mungkin 1, 2, 3 atau 5 orang bersama-sama, itu tidak yang skalanya lebih lebih majemuk, lebih banyak, mungkin masih
masih kita pikirkan. Tapi pada prinsipnya yang penting kita tetap berkarya sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Prinsip seperti teman-teman mungkin ini hanya sekedar masukan. Teman-teman muda khususnya ini yang masih punya, kan saya sudah termasuk yang angkatan tua ini. Terus berkarya seperti saya mungkin, walaupun toh situasi tidak menguntungkan tapi tetap eksis di situ. Karena mungkin karena tidak mungkin akan dinilai sekarang, tapi mungkin akan ada penilaian lebih setelah kita tidak ada. Penghargaan di situ mungkin akan muncul. Jadi tetap berkaryalah yang sebaik mungkin. Dan untuk masalah hasil itu biasanya memang akan mengikuti apapun yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau boleh tahu, kalau 8 ini menggambarkan melambangkan apa? Mungkin kesuksesan kalau orang Chinese bilang ya, kalau 9 itu sudah ke puncak berarti. Ya. Berarti 8 masih dalam proses meraih ke puncaknya. Lagian simbol angka 8 itu kan berkelanjutan, tidak putus. Mungkin seperti itu kalau bahasa saya memahami.